Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Sadaqallahul Azim. Al-Quran surah yang keempat, surah An-Nisa ayat yang ke-14. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jemaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali hadir di Masjid Allah yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Insyaallah akan kita laksanakan setelah tausiah singkat ini kita sampaikan. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jemaah zuhur rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Fokus kajian kita mulai saat ini adalah kepada akibat dari bubarnya perkawinan. Bubarnya perkawinan atau berakhirnya perkawinan itu bisa karena tiga hal sebetulnya. Satu, karena talak. Yang kedua, karena kematian. Dan yang ketiga, karena putusan pengadilan. Perkawinan itu bisa berakhir karena talak. At-talaqu marratan, kata Allah. Talak itu ada dua. Setelah dalam kondisi menjalani masa hidahnya, kalau kamu ingin maka peganglah dia dengan baik, atau kalau tidak ceraikan dengan baik. Talak itu bisa atas keinginan istri, namanya cerai gugat, atau dalam fikih disebut dengan khulu, talak putus. Bisa karena datang dari suami, karena memang otoritas atau hak untuk menjatuhkan talak itu ada dalam genggaman kekuasaan. Tapi walaupun suami yang memiliki hak talak itu tentu tidak boleh digunakan segera serampangan, apalagi dalam rangka memperturutkan hawa nafsunya yang dilandasi oleh berbagai macam motivasi yang berkaitan dengan diperturutkannya hawa nafsu syahwat sebagai seorang manusia. Nah, kenapa begitu? Karena perkawinan itu adalah perintah Allah, dan perkawinan itu kita ulang-ulang menyampaikan dalam kajian terdahulu, ibadah terpanjang dalam hidup kita.
Dia adalah sunnah agama, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang mengingkari sunnahku maka tak tergolong, tak termasuk ke dalam golongan umat. Jadi karena nikah itu bahagian daripada aturan syariat, ketika dilaksanakan maka jagalah itu dengan baik, walaupun ada hak talak, akan tetapi gunakanlah itu sebagai solusi terakhir ketika krisis rumah tangga itu tidak bisa diselesaikan lagi dengan berbagai macam cara yang lain. Nah, ini yang pertama, talak. Kalau berakhir perkawinan karena talak, konsekuensi hukumnya adalah berakhir hubungan para pihak. Kalau talaknya talak raj'i bisa kembali dalam masa iddah. Kalau talaknya sudah talak 3 tidak bisa kembali lagi kecuali istri itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Cintu atau ya, menikah lagi dengan laki-laki lain, dia bergaul secara normal, berakhir pula hubungan perkawinannya dengan talak. Lalu kemudian berlalu pula masa iddah tentang istri itu, baru kemudian boleh kembali dengan akad yang baru. Hubungan antara orang tua dan anak tetap, karena berakhirnya perkawinan tidak menyebabkan perbedaannya situasi hubungan orang tua dan anak. Ayah tetap berkewajiban memang menanggung nafkah anaknya. Sedangkan dengan pihak ketiga, kalau berhubungan dengan pihak ketiga, tentu dilihat dalam bentuk hubungan itu. Kalau hubungan itu terjadi dalam bentuk hubungan hutang piutang, tentu harus diperiksa pasca bebas bubarnya perkawinan itu, ini hutang atas nama siapa. Kalau hutang itu atas nama bersama, dibayarkan dari harta bersama sebelum dibagi. Kalau hutang itu atas nama pribadi, maka dibayarkan atas bahagian pribadi. Prinsipnya hutang itu wajib dibayar, baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada sesama umat manusia. Maka kalau terjadi perjanjian hutang piutang, ya, para pihak dalam hubungan perkawinan, suami istri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, akan mengikatkan hubungan hutang dengan pihak ketiga, itu harus dijelaskan sedemikian rupa apakah itu hutang pribadi ataukah itu hutang bersama, karena nanti akan memiliki konsekuensi terhadap harta setelah bubarnya perkawinan. Nah, yang kedua, bubarnya perkawinan itu karena kematian. Kalau tadi cara ini cara mati. Nah, kita akan fokusnya ke sini. Karena soal cara itu dulu sudah pernah kita ulas. Kalau berakhirnya perkawinan itu karena diakhiri oleh Allah dengan matinya salah satunya, apakah suami yang meninggal dunia ataukah istri yang meninggal dunia? Kalau suami yang meninggal dunia, istri tetap menjalani masa iddah. Iddah karena kematian. Kemudian iddah ini juga sudah pernah kita sampaikan. Nah, yang perlu kita singgung itu sebetulnya bagaimana akibat berakhirnya perkawinan karena kematian itu terhadap harta dalam perkawinan. Ternyata Quran membahas itu secara rinci dalam hal yang berkaitan dengan hukum faraid atau hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam ini berkaitan dengan matinya seseorang, dan ini harus dipahami, dipelajari dengan baik oleh kita manusia. Nah, kenapa? Satu, hukum mempelajarinya ini dianjurkan oleh Nabi, diperintah oleh Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Daraqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'idha wa 'allamuhan nas. Pelajarilah olehmu hukum-hukum faraid itu keren. Pelajarilah olehmu hukum-hukum waris itu. Hukum yang mengatur perpindahan harta dari pemiliknya yang sudah meninggal dunia kepada para ahli waris. Itu pelajarilah olehmu itu wa'allamuhan dan ajarkan itu kepada orang lain, kepada manusia. Terutama tentu kepada orang-orang yang berkaitan dengan kita hubungan kewarisan. Kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Kenapa? Karena pemahaman hukum waris ini akan terkait langsung dengan mereka. Kalau paham, diamalkan, sudah mengamalkan saja. Kalau tidak paham, lalu kemudian mengatur soal kewarisannya berdasarkan keinginan hawa nafsunya, itu bisa terjadi malapetaka di dalam kehidupan keluarga itu pasca kematian salah satu daripada anggota keluarga. Makanya kata Nabi, pelajarilah olehmu hukum waris itu dan ajarkan kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi. Ini luar biasa. Sesungguhnya hukum waris itu adalah setengah dari ilmu keislaman. Baik. Sebahagian dari ilmu keislaman. Wa huwa yusar. Posisinya setengah bagian daripada ilmu Islam ini. Tapi wahwa yuksa, kebanyakan ilmu waris ini dilupakan. Tambah banyak orang yang tidak paham, sehingga memilih kemudian pengaturan kewarisan yang tidak berasal dari aturan waris yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Apa contohnya? Terjebak kepada salah kaprah dalam memahami hukum waris adat. Dia orang surah minang, ba'adat besari salah besari kita buat, tapi tak tapik di dalam mengamalkan. Disamakan saja, menyikapi harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah atau pusaka pencaharian. Itu ada anggapan di tengah masyarakat kita di Minangkabau ini, yang waris itu kami yang perempuan saja ketika kita. Adakah yang begitu? Ya walaupun tak sepenuhnya seperti itu, setidaknya kalau harta pusaka tinggi kan ya memang perempuan sebagai ambun puro pegangan kunci. Kan? Tapi tidak bisa ini dipakai terhadap harta pencaharian atau harta pusaka. Karena dalam piagam bukti Marapalam itu sudah dibagi sedemikian rupa. Terhadap harta pusaka tinggi diwariskan dari ini turun ke mama, dari mama ke keponakan menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Hepatanya bidia terbang dasar nanti boleh sama mencari makan dari ini turun ke mama, dari mama ke keponakan menurut garis ini. Itu harta pusaka tinggi. Apa itu harta pusaka tinggi? Harta pusaka tinggi itu adalah harta kaum. Satu cirinya tidak diketahui asal usulnya secara pasti. Tanya ke ibu bapak, ya mula dapat kita ke itu dari nenek. Tanya lo ke nenek, aku mau dapat ke itu lo dari muyang kan dari ibu. Tanya lo kamu yang pokok ini yang mana dapat kita itu saja. Tidak bisa ditelusuri asal usulnya secara pasti. Itu cirinya. Yang kedua, apa ciri harta pusaka tinggi itu?
tidak bisa diwariskan ke dua kaum. Boleh harta pusaka tinggi diwariskan ke anak? Tidak. Anak bukan bagian dari kaum. Anak bapakku ke kaum kita. Kemudian apabila kaum yang bersangkutan itu pupui, maka tidak pindah ke kaum lain. Tapi harta pusaka tinggi itu menjadi wilayah nagari. Ini karena tidak diketahui asal usulnya secara pasti. Maka statusnya kata para ulama ketika mendiskusikan status harta pusaka tinggi itu, kedudukannya sama dengan harta wakaf. Kalau sama dengan harta wakaf, maka tidak boleh dipajuabadikan. Maka ada undang di dalam ada dijual, tidak dimakan bali, digadai, tidak dimakan sandung. Kecuali mayat terwujud karena rumah akan digadang dan lelaki, rumah kadang kaki sama bangki petang tahan. Hanya boleh digadai, tidak dijual. Kalau digadai ditabus. Kenapa tidak berlaku hukum jual beli, hukum gadai terhadap harta pusaka tinggi? Karena secara hakikat keberadaan harta pusaka tinggi itu adalah jaminan sosial untuk dumsana kemanakan. Jangan salah membacanya. Jangan untuk anak kemanakan. Harta pusaka tinggi dan untuk anak. Orang Minang sudah jelas. Tidak kalau apaku kacang penimbiang dibawa menurun ke salus. Datang peluang dengan menggokkan menurun ke salus. Anak di pangku kemanakan di bimbing. Orang kampung dipertinggalkan. Anak di pangku di pencarian kemanakan di bimbing. Jual pusaku. Bagi kita orang Minang, ini tidak boleh diabaikan. Hukum harta itu harus dipahami supaya tidak terlibat nanti untuk memakan sesuatu secara batin. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah. Jangan makan harta sama dengan cara batil. Kalau cedek contoh kan sudah, bukan cedek itu akan mana? Siapapun yang menjual itu pusaka tinggi tidak boleh. Karena tujuan statusnya sama dengan harta wakaf. Bolehkah nazir wakaf menjual harta wakaf? Kan tidak boleh. Boleh tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Harta wakaf itu harta wakaf. Dari status harta pusaka tinggi itu tidak boleh dijual. Kalau dijual ada barang. Betapa jadi contoh dengan sudah ada orang yang menjual sekian luas harta pusaka tinggi. Dapat uang miliaran, puluhan miliar rupiah. Lalu tidak lama setelah itu hidupnya ngontrak di tanah yang dia jual itu. Karena melanggar adat. Padahal bagi orang Minang, adat besaran tidak bisa dibesar. Ya, siapa yang sultan pemuncak, baik para mambolanya, lukulah bau kalau ada syarat di Minangkabau bahwa dengan tadi yang sandarannya ada maka pedoman hidup norma yang dijadikan pedoman hidup orang Minangkabau itu syarat dan adatnya tidak bisa. Jadi sudah ditetapkan. Cuma banyak salah kaprah lah jadi harta pusaka rendah dipakai dua konsep harta pusaka tinggi untuk dibaginya salah. Maka kata Nabi apa? Pelajarilah ilmu waris itu, ajarkan kepada orang lain. Fa innahu ismul ilmi itu sebagian dari ilmu wa yursa. Dia dilupakan oleh manusia dan termasuk kata Rasul bahagian daripada ilmu yang dicabut lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa awwalu syai'in yunzamu min ummati. Hukum waris itu lebih awal dicabut di kalangan umatku. Kalau lagi dicabut kurang tak paham lagi dengan hukum waris Islam, terjadilah cakap-cakap begitu ada pewarisnya yang meninggal dunia. Dan ini terjadi di kalangan kita. Meninggal suami, anak-anak membawa pengajian
cara pengadilan. Padahal Allah sudah menurunkan hukum waris secara oleh karena itu Bapak dan Ibu, karena waktu kita terbatas di dalam kajian sore ini, nanti kita lanjutkan itu. Nah, itulah pentingnya setidaknya kita mempelajari hukum waris Islam. Penting untuk apa? Bukan hanya untuk dipelajari, akan tetapi diamalkan, karena itu bahagian dari aturan syariat agama Allah. Dan apabila tidak diamalkan, itu diancam oleh Allah. Wa may yamsillah wa rasulahu wa yata'adda lahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Bacaan Nisa ayat 14. Kurang durhaka kepada Allah dan Rasul. Apa makna durhaka di situ? Dan mengatur kewarisannya dengan hukum waris Islam. Itu makna durhaka. Durhaka kepada Allah dan Rasul. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Dia dimasukkan dalam neraka dan dia kekal dalam neraka itu. Walahu 'adzabun muhin. Tentunya adab yang pedih. Nah, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Nah, kita langsung mempelajari bagian dari hukum keluarga ini. Kalau tidak paham ini bisa timbul konflik, bisa bercakap-cakap, bisa bersidang-sidang, kan gitu. Nah, mudah-mudahan kalau kita bersemangat memahaminya, walaupun tidak bisa membagi secara rinci, minimal kita bisa memberi pemahaman kepada keluarga kita bahwa kalau nanti saya meninggal dunia, bagi harta yang ada sesuai dengan aturan faraid Islam. Itu kewajiban kita selaku suami memberikan pemahaman kepada keluarga kita. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.